Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam film Tukang Ojek Pengkolan, kajian pragmatik. Sebelumnya saya Aisyah Rahmawati dengan NIM akhir 04. Jadi peta konsep dari penelitian ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Kita masuk ke latar belakang. Jadi ilmu pragmatik sendiri merupakan bidang di dalam linguistik yang mengkaji maksud ujaran, bukan makna kalimat yang diujarkan. Selain maksud ujaran, pragmatik juga mempelajari fungsi ujaran, untuk apa ujaran suatu ujaran dibuat atau dilakukan. Tindak tutur adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk menyampaikan, memberi informasi, keinginannya pendengar atau si penutur melalui menyampaikan kepada berbicara atau berkomunikasi secara langsung. Tindak tutur ilokusi ialah tindak tutur penutur dalam menyampaikan maksud melalui tuturan. Tindak tutur ilokusi mengacu pada pembagian jenis tindak tutur Charlie pada tahun 1979, yaitu meliputi tindak representatif, misalnya menyatakan, menyimpulkan, menegaskan, menyangkal, dan melaporkan. Yang kedua, tindak direktif, misalnya memohon, menanyakan, memerintah, mendesak, menentang, dan meminta dengan tegas. Yang ketiga, tindak kompulsif, misalnya berjanji, mengancam, bersumpah, menawarkan, dan menjamin. Yang keempat, tindak ekspresif, misalnya mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengkritik, dan memuji. Yang kelima, tindak deklarasi, misalnya menyatakan setuju dan tidak setuju. Sinopsis filmnya yaitu film pendek Tukang Ojek Pengkolan merupakan film yang berlatar di tempat Banyumas. Film ini ditayangkan di channel YouTube Banyumas Komedi pada tanggal 9 April 2022. Channel Banyumas Komedi adalah channel yang bertema komedi ngambek Banyumas. Channel ini sekaligus memperkenalkan bahasa khas Banyumas kepada masyarakat sebagai salah satu bahasa di Indonesia. Film pendek Tukang Ojek Pengkolan ceritakan tentang seorang randa bernama Romlah yang bekerja sebagai tukang ojek. Suatu hari, saat Pak Lurah sedang berjalan menuju ke rumah Pak RT, dia melihat Romlah yang sedang mangkal di pangkalan ojek. Pak Lurah pun mendekati Romlah dan memutuskan untuk naik ojek ke rumah Pak RT. Setelah pulang dari rumah Pak RT, Pak Lurah mengojek dengan Romlah kembali. Di tengah perjalanan, Mas Kamlen yang melihat Romlah dan Pak Lurah berboncengan marah dan mengejar mereka, hingga Pak Lurah dan Mas Kamlen berkelahi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja bentuk dan jenis tindak tutur ilokusi dalam film pendek Tukang Ojek Pengkolan. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis tindak tutur ilokusi dalam film pendek Tukang Ojek Pengkolan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Bentuk penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu film pendek Ngambek Banyumas Tukang Ojek Pengkolan. Peneliti menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini. Data tersebut berisi tuturan-tuturan atau dialog pemain film pendek Tukang Ojek Pengkolan yang mengandung tindak tutur ilokusi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu teknik simak dan catat. Teknik analisis data atau keabsahan data yang dipakai adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari perolehan data, reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan yang saya temukan yaitu yang pertama tindak tutur representatif. Representatif merupakan salah satu jenis tindak tutur ilokusi yang memfokuskan pada suatu tuturan yang dituturkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tertentu dengan proposisi yang dapat dibuktikan benar tidaknya suatu hal tertentu. Jadi tindak tutur representatif yang saya temukan yang berdasarkan kutipan percakapan di atas, tuturan Romlah pada penggalan percakapan nomor 2 dapat ditampilkan sebagai tuturan yang termasuk dalam kategori tindak tutur ilokusi representatif yang berupa tuturan menyatakan. Itu karena tuturan Romlah memberikan suatu informasi yang menyatakan kepada Pak Lurah bahwa Romlah adalah seorang randa. Selanjutnya
kedua yang saya temukan yaitu tidak tutur direktif. Tidak tutur ilokusi direktif itu merupakan suatu bentuk tuturan yang di dalamnya mengandung unsur dorongan agar seseorang dapat melakukan suatu tindakan. Tidak tutur ilokusi direktif yang saya temukan pertama kali yaitu menanyakan. Berdasarkan kutipan percakapan di atas, tuturan Pak Lurah pada penggalan percakapan 8 dan 10 menunjukkan bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang termasuk dalam kategori tidak tutur ilokusi direktif yang berupa tuturannya menanyakan karena Pak Lurah menanyakan kepada Bu RT apakah dia sendirian saja dan menanyakan apakah dia boleh duduk. Tindak tutur yang saya temukan yang kedua yaitu memerintah. Jadi berdasarkan kutipan percakapan di atas, tuturan Pak Lurah pada penggalan percakapan nomor 12 menunjukkan bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang termasuk dalam kategori tindak tutur ilokusi direktif yang berupa tuturan memerintah. Hal itu karena Pak Lurah memerintah Romlah untuk bergerak cepat. Lalu tuturan Romlah pada penggalan percakapan nomor 13 juga menunjukkan bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang termasuk dalam kategori tindak tutur ilokusi direktif yang berupa tuturan memerintah. Hal itu karena Romlah memerintah Pak Lurah untuk naik ke motornya. Tidak tutur ilokusi yang saya temukan yang ketiga yaitu komisif. Tidak tutur komisif itu merupakan tidak tutur yang memberikan dorongan penutur kepada beberapa tindakan yang akan datang. Jadi berdasarkan kutipan percakapan di atas, tuturan Pak RT pada penggalan percakapan nomor 17 menunjukkan bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang termasuk dalam kategori tindak tutur ilokusi komisif yang berupa tuturan berjanji. Hal itu karena Pak RT menerima pernyataan Pak Lurah yang meminta untuk dikabari, artinya bahwa Pak RT berjanji kepada Pak Lurah untuk mengabari Pak Lurah kembali. Tidak tutur ilokusi yang keempat yang saya temukan yaitu tidak tutur ekspresif. Jadi tidak tutur ekspresif merupakan bentuk tidak tutur yang mengungkapkan suatu tindakan atau pernyataan psikologis tutur berupa kegembiraan, rasa suka atau tidak suka, dan kesedihan. Berdasarkan kutipan percakapan di atas, tuturan Pak Lurah pada penggalan percakapan nomor 19 menunjukkan bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang termasuk dalam kategori tindak tutur ilokusi ekspresif yang berupa tuturan mengucapkan terima kasih. Hal itu karena Pak Lurah mengucapkan terima kasih kepada Romlah. Jadi kesimpulan dari penelitian yang saya peroleh yaitu terdapat 34 tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam film pendek Ampak Banyumas Kalau Ojek Pengkolan yang terdiri dari bentuk representatif, bentuk direktif, bentuk komisif, dan bentuk ekspresif. Dengan rincian yaitu representatif terdiri dari 8 tuturan menyatakan, 4 tuturan menegaskan, direktif terdiri dari 14 tuturan menanyakan dan 6 tuturan memerintah, komisif terdiri dari 1 tuturan berjanji, ekspresif terdiri dari 1 tuturan mengucapkan terima kasih. Tindak tutur yang tidak ditemukan dalam film pendek Ampak Banyumas yaitu bentuk deklarasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan, Bunda. Ya, perkenalkan nama saya Bella Farnika, NIM akhir 36, izin bertanya. Mengapa Anda tertarik untuk menganalisis film pendek Tukang Ojek Pengkolan di channel YouTube Komedi Banyumas? Terima kasih atas pertanyaannya, Bella. Jadi kenapa saya tertarik untuk meneliti Tukang Ojek Pengkolan di channel YouTube Banyumas itu karena film ini itu berlatar di Banyumas. Jadi dan channel ini itu sekaligus memperkenalkan bahasa ngapak Banyumas kepada masyarakat sebagai salah satu bahasa di Indonesia. Itulah kenapa saya tertarik untuk meneliti film pendek Tukang Ojek Pengkolan begitu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya, Bella. Sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Dadah. Ya baik, karena tidak ada yang bertanya, saya cukupkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.